Nufaida, NIM 30318026. Saya akan menjelaskan metode pembuatan tablet. Yang pertama, metode cetak langsung. Metode cetak langsung yaitu metode pembuatan tablet yang digunakan secara langsung. Dicetak dengan persyaratan zat aktif atau bahan obat mempunyai sifat alir yang baik, kompresibilitas dan kompresibilitas yang tinggi, serta memiliki efek lubrikan yang baik. Tahapan pembuatannya adalah 1. Timbang semua zat aktif yang diperlukan, dicampur zat aktif dan zat tambahan, kemudian diayak. Lakukan pencampuran zat aktif, kemudian dicetak menjadi tablet menggunakan mesin cetak tablet. Keuntungan dari metode cetak langsung, yaitu energi yang dibutuhkan lebih rendah karena tidak ada tahap pembasahan dan pengeringan. Yang kedua, lebih ekonomis, praktis dibanding metode yang lainnya. Tidak terpengaruh oleh panas dan kelembapan. Stabil, yang didapat lebih terjamin. Ukuran partikel yang seragam. Kerugian dari metode cetak langsung. Yang pertama, bahan pengisi yang bisa dicetak langsung biasanya harganya mahal. Yang kedua, perbedaan ukuran partikel dan kerapatan antara obat dengan pengisi dapat menimbulkan stratifikasi di antara granul yang selanjutnya dapat menimbulkan ketidakseragamnya isi obat dalam tablet. Yang kedua, metode granulasi basa, yaitu merupakan metode pembuatan sediaan tablet yang biasanya digunakan untuk bahan obat atau zat aktif yang tahan terhadap pemanasan dan kelembapan. Tahapannya, yang pertama, masing-masing bahan ditimbang sesuai yang dibutuhkan. Yang kedua, zat aktif, zat pengisi, dan zat penghancur dicampur. Dibuat larutan bahan pengikat, kemudian dibasahi dengan larutan bahan pengikat. Bila perlu, ditambah bahan pewarna. Kemudian campur, lalu dihomogenkan hingga terbentuk granul yang sesuai. Kemudian granul diayak dengan ayakan mes 14 dan granul dikeringkan dengan oven atau FBD. Setelah dikeringkan, diayak lagi dengan mesin berukuran 12 mes. Kemudian diuji sifat alirnya. Jika sesudah diuji ditambah bahan pelicin dan penghancur, kemudian dihomogenkan. Lalu dicetak menjadi tablet dengan mesin. Dari metode granulasi basah, keuntungannya tablet terbentuk granul pada proses granulasi dapat memperbaiki kohesivitas obat dengan dosis tinggi yang mempunyai sifat alir yang kompresibilitas jelek, maka dengan proses granulasi basah hanya perlu sedikit bahan pengikat untuk mendapat memperbaiki sifat alirnya. Kemudian untuk bahan obat yang memiliki dosis rendah dengan pewarna, maka didistribusi lebih baik menjamin keseragaman kandungan. Kemudian dapat memperbaiki disolusi obat yang bersifat hidrofob dan tidak ada kontaminasi udara untuk bahan menghasilkan debu. Kelemahannya, proses pembuatan tablet lebih panjang dibanding metode lainnya. Peralatan yang digunakan lebih banyak sehingga lebih banyak pula personil yang dilakukan untuk mengoperasikan masing-masing peralatan. Tidak bisa digunakan untuk bahan obat yang sensitif terhadap kelembapan dan pemanasan. Resiko inkompatibilitas antar komponen dalam formulasi akan diperbesar terutama untuk bahan-bahan campuran. Yang ketiga, metode granulasi kering. Metode granulasi kering merupakan metode pembuatan sediaan tablet yang biasa digunakan untuk bahan obat atau zat aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan dan kelembapan. Metode granulasi kering memiliki tahap. Yang pertama, bahan-bahan yang diperlukan ditimbang sesuai kebutuhan. Yang kedua, zat aktif dan zat tambahan seperti
zat pengisi, zat penghancur, zat pengikat, dan zat pelicin dicampur hingga homogen, kemudian di-slugging dengan mesin HIV dati atau dibuat lembaran, diayak menjadi butir-butir granul, lalu dicampur dengan bahan pelicin dan penghancur. Yang terakhir, dicetak menjadi tablet dengan mesin tablet. Keuntungan metode granulasi kering. Yang pertama, alat, ruangan, dan personil yang diperlukan untuk produksi lebih sedikit daripada granulasi basah. Yang kedua, tidak memerlukan bahan pengikat, larutan pengikat. Yang ketiga, proses pembuatan tablet lebih cepat, tidak memerlukan proses pemanasan sehingga biaya produksi dapat ditekan. Kemudian untuk bahan-bahan obat yang sensitif terhadap kelembapan dan pemanasan, misalnya vitamin E, akan menghasilkan produk yang stabil. Kerugiannya dari metode granulasi kering yaitu memerlukan mesin HIV dati, harganya lumayan mahal. Kemudian zat pewarna sukar homogen, tidak terdispersi secara merata. Kemudian cenderung menghasilkan partikel-partikel halus lebih banyak dibanding dengan metode granulasi basah, sehingga tablet sering rapuh atau kurang kuat, resiko terkontaminasi lebih tinggi. Yang terakhir, alat atau mesin silsonator tidak bisa digunakan untuk obat yang tidak larut karena adanya kemungkinan hambatan kecepatan disolusi atau adanya kemarauan. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.